Boleh Bu. Oh ya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Selamat siang Pak Rohmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Komaria. Bagaimana nih kabar Pak Rohmat hari ini? Selamat siang Bu Komaria. Ya, bagaimana nih kabar Pak Rohmat hari ini? Sehat dan semangat kan? Alhamdulillah sehat, hanya sedikit kurang bersemangat. Kalau Bu Komaria bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik nih Pak Rohmat. Lah kok kurang bersemangat kenapa nih Pak? Iya nih Bu Komaria, saya butuh teman ngobrol. Ini makanya tadi saya WA Bu Komaria untuk berbincang-bincang sebentar. Oh gitu ya Pak. Oke yuk kita ngobrol bareng-bareng biar Pak Rohmat itu lebih plong. Bagaimana Pak? Setuju Bu? Ngomong-ngomong Pak Rohmat, apa yang mau Pak Rohmat obrolkan dengan saya pada siang hari ini Pak? Jadi gini Bu Komaria, saya sedang bingung sih Bu tentang pembelajaran di kelas saya. Saya mengajar di kelas 4 pada materi perkalian. Murid-murid tidak fokus dan kurang antusias nih dalam pembelajaran. Saat saya berikan penilaian formatif, nilai murid rata-ratanya rendah sekali. Saya memberikan metode yang sama di kelas lainnya, tapi nilai mereka cukup lumayan. Oh begitu ya Pak Rohmat. Jadi saat ini Pak Rohmat itu merasa murid-muridnya itu tidak fokus dan kurang antusias saat pelajaran matematika di kelas 4 tentang perkalian sehingga nilai mereka itu jelek. Begitu ya Pak Rohmat? Iya Bu, saya rasakan kok murid itu kurang paham mengenai materi perkalian. Mereka tidak, tetapi terlihat bosan dan tidak semangat. Oke Pak, karena berarti berarti solusi supaya murid fokus dan antusias saat pelajaran matematika ya Pak? Iya Bu, supaya murid paham materi saya. Saat saya belajar sudah menggunakan media stik es krim yang menjelaskan tentang perkalian dan saya beri contoh-contohnya. Saya sudah merancang stik es krim menarik dan bagus. Bahkan sudah saya tempeli gambar buah-buahan. Enggak, tapi saya lihat murid kok bosan dan tidak memperhatikan. Endingnya saat penilaian, nilai mereka tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Oh begitu ya Pak. Baik Pak Rohmat. Menurut Pak Rohmat nih, anak-anak yang fokus, antusias, dan memahami materi perkalian itu yang seperti apa Pak? Yang akan saya lakukan itu saya akan segera melakukan pembelajaran yang lebih berkaitan dan juga Ya menurut saya
menarik serta murid yang fokus dan antusias itu yang memperhatikan pembelajaran dan ikut berperan aktif dalam kegiatan itu, Bu. Lalu yang memahami materi dengan jelas, misalnya tahu langkah-langkah perkalian itu seperti apa. Oke, jadi begitu ya Pak. Kalau idealnya murid yang fokus, yang antusias, seperti itu yang dijelaskan Pak Rohmat tadi ya. Saya mengkomunikasikan ini juga dengan orang tua siswa. Iya sih, Bu. Begitu idealnya sih, Bu. Oke, kalau murid-murid ada di level itu kita katakan poin levelnya 10 begitu ya Pak. Terus anak-anak yang tidak fokus, tidak antusias dan tidak memahami materi itu di level 1. Menurut Pak Rohmat nih, murid-murid di kelas Pak Rohmat itu berada di level berapa, Pak? Bisa mendapatkan hak mereka dengan terlaksananya pembelajaran sesuai dengan keinginan dan sesuai dengan kalau saya amati sih rata berada di level 5 sih, Bu. Memang beberapa murid yang fokus, antusias dan memahami materi tapi ada yang sama sekali tidak fokus dan tidak antusias dan akhirnya tidak memahami cara menyelesaikan soal perkalian. Kira-kira berada di level 5 ini. Oke, menurut Pak Rohmat, murid-murid Pak Rohmat itu berada di level 5 ya untuk bisa fokus, kemudian antusias dan memahami materi. Apakah ada kemungkinan murid-murid itu berada di level 10 Pak Rohmat? Kira-kira bisa di level 10 tidak Pak Rohmat? Mungkin bisa Bu Komaria untuk yang memahami materi perkalian berada di level 10. Tapi untuk fokus dan antusiasnya mungkin bisa dinaik ke angka 8 dulu Bu Komaria karena itu perlu proses. Baik, untuk level 10 itu berarti untuk pemahaman materi dan untuk level 8 itu berarti untuk yang fokus dan antusias ya Pak. Nah menurut Pak Rohmat sih apa sih yang bisa Pak Rohmat lakukan untuk membantu murid-murid Pak Rohmat di kelas 4 supaya berada di level itu dalam memahami materi, kemudian bisa fokus dan bisa antusias? Sampai jumpa Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Bu, itu yang saya masih bingung mau apa ya Bu Komaria. Saya sempat berpikir untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan belajar. Murid ini Bu, seperti yang saya belajar waktu pendidikan guru penggerak kemarin. Oh ya, kemarin kan kita sudah belajar ya Pak tentang di guru penggerak itu sudah diajarkan. Nah itu sangat bagus Pak itu idenya, sekalian mengimplementasikan kurikulum merdeka ya Pak. Nah coba rencana aksinya bagaimana Pak Rohmat? Rencana aksinya bagaimana? Di awal semester kemarin saya kan sudah melakukan asesmen diagnostik non kognitif gaya belajar ya Bu. Saya sudah menganalisis ternyata di kelas saya itu murid-murid ada yang gaya belajarnya 80 kinesthetik yang lainnya auditori dan visual. Mungkin saya bisa melakukan pembelajaran tentang pengurangan kalian
langsung apa menggunakan pembelajaran berdiferensi dan proses dan produk ya Bu Maria. Wah, bagus itu Pak Rohmat. Lalu bagaimana nih menerapkan Ya, pembelajaran dengan berdiferensiasi konten, proses, dan produk ini dalam materi perkalian tadi? saya membutuhkan Bagaimana Pak dalam penerapannya? terus kemudian kalian jawab langsung dinilai. Ya, apa semoga Mungkin seperti ini Bu, rencana aksi saya untuk berdiferensiasi konten dan proses. Saya menyiapkan bahan gimana? ya dan aktivitas yang berbeda-beda tentang perkalian ini gaya belajar murid. Siswa lebih kinestik bisa melakukan aktivitas dengan permainan seperti menggunakan stick es krim untuk bermain perkalian. Lalu untuk gaya belajar yang visual lebih memahami perkalian dengan menggunakan gambar atau benda yang seperti buah-buahan atau benda konkret yang lain untuk dikalikan. Sedangkan yang gaya belajar auditory menggunakan cerita sederhana melibatkan yang seperti ada buku 5 harganya untuk satu buku ya. Berapa harga? Bagus lancar. Menarik sekali ya Pak Rohmat. Menurut Pak Rohmat itu apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi ini itu apa? Ya. Ukuran keberhasilan murid-murid jadi fokus, antusias, dan memahami materi perkalian dengan baik, Bu Maria. Nah, penilaian juga tidak monoton dengan mengerjakan soal-soal, tapi membuat sesuatu yang membuat murid kreatif. Rencananya sudah baik nih Pak Rohmat. Apakah menurut Pak Rohmat akan ada kendala untuk menerapkan rencana Pak Rohmat ini nanti? Mungkin kendala saya perlu waktu seminggu untuk menyiapkan media-media yang sesuai gaya belajar murid. Berarti kan butuh teman guru untuk diwawancara waktu kegiatan nanti melancarkan dialog. Oke Pak Rohmat, perlu waktu berapa lama nih untuk mempersiapkan media-media yang dibutuhkan? Kira-kira memerlukan waktu berapa lama? Mungkin butuh 2-3 hari sih Bu Komaria, dari mempersiapkan modul ajar, media, bahan ajar, LKPD, dan lain-lain itu Bu. Adakah seseorang yang mungkin bisa membantu Pak Rohmat untuk mempersiapkan pembelajaran ini dan untuk diwawancarai saat pembelajaran? Kira-kira ada nggak Pak? Saya bisa berkolaborasi dengan Bu Sri Artini, guru di sekolahan saya. Jadi kami bisa berdiskusi untuk mempersiapkannya. Oh ya, berarti berdiskusi dengan guru kelas 3 ya Pak. Baik, kira-kira kapan nih Pak Rohmat mau menerapkannya di kelas? Jadwal mata pelajaran matematika di kelas 4 itu hari Rabu untuk depannya. Hari ini hari Rabu, maka minggu depan akan saya terapkan.
Baiklah Pak Rohmat. Nah, kita kan sudah ngobrol nih Pak. Apa yang Pak Rohmat dapatkan dalam sesi ngobrol kita pada siang hari ini Pak? Awalnya tadi kan saya bingung ya Bu Komaria untuk pembelajaran matematika materi perkalian karena muridnya tidak fokus dan tidak antusias yang mengakibatkan nilai mereka jelek. Tapi di akhir obrolan kita ini saya sudah mendapatkan solusi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai gaya belajar murid. Dan saya akan berkolaborasi dengan Ibu Sri Hartini, guru kelas yang fasenya sama, yaitu fase B, sesuai dengan tujuan pertama kita ngobrol tadi. Wah, bagus itu Pak Rohmat sudah menemukan solusinya ya. Tetap semangat untuk selalu belajar ya Pak Rohmat. Iya Bu Komaria, saya mulai semangat lagi ini. Terima kasih Bu Komaria sudah mengobrol dengan saya. Sama-sama Pak Rohmat, kalau butuh support jangan lupa hubungi saya juga ya. Setelah pelaksanaan pembelajaran, jangan lupa cerita ke saya bagaimana keseruannya Pak. Ya Bu Komaria, terima kasih ya Bu. Sama-sama Pak Rohmat. Waalaikumsalam Pak Rohmat. Berarti jenengan Pak. Sekarang jenengan yang jadi coachnya. Ya, saya ikutnya ya. Ya. Assalamualaikum, selamat siang Bu Komaria. Waalaikumsalam, selamat siang Pak Rohmat. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Tapi saya ada sedikit problem nih Pak. Ada yang bisa saya bantu Bu? Jika Pak Rohmat sedang tidak sibuk, boleh kita berbincang-bincang nggak Pak? Tentu saja Bu, boleh. Kebetulan hari ini saya lagi free mengajar nih. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita ininya? Saya ingin menceritakan permasalahan saya Pak. Mungkin setelah saya bercerita sama Pak Rohmat, saya bisa mendapatkan gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Memangnya ada permasalahan apa Bu? Jadi begini Pak Rohmat, ada satu siswa di sekolah saya yang tidak mengikuti pelajaran saya. Dia itu kurang bersemangat dan sering juga tidak mengerjakan tugas saya. Nah, hal tersebut itu membuat saya pusing dan bingung Pak, bagaimana saya menghadapi siswa tersebut Pak. Baik, tadi Ibu bilang ada satu siswa yang kurang semangat belajar dan sering tidak mengerjakan tugas ya. Apa Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah ini? Sudah Pak, saya sudah memanggil siswa tersebut dan menanyakan penyebab mengapa tidak semangat saat mengikuti pelajaran saya dan sering tidak mengerjakan tugas. Ternyata siswa tersebut itu tidak suka Pak dengan pelajaran saya, yaitu pendidikan agama Islam Pak.
Lalu dari pengamatan Bu Komaria, mengapa siswa tersebut tidak begitu suka dengan pelajaran Ibu? Gini Pak, jadi setelah saya melakukan pengamatan dengan menanyakan langsung kepada siswa tersebut, ternyata siswa tersebut itu tidak suka pelajaran PAI ya Pak, karena dia itu tidak lancar dalam membaca Al-Quran sehingga dia itu malas mengerjakan tugas. Ketika membaca Al-Quran, dia itu merasa malu Pak karena kurang lancar. Seperti itu Pak, berdasarkan pengamatan saya. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu harapkan ada pada siswa tersebut? Tentu saja saya itu mengharapkan anak tersebut itu bisa mengikuti pembelajaran saya dengan baik seperti anak-anak yang lain, kemudian memiliki semangat yang tinggi Pak untuk mengikuti pembelajaran saya. Kalau begitu, ada yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid itu? Setelah saya melakukan pengamatan, ternyata metode yang saya gunakan itu belum berjalan dengan baik ya Pak, sehingga motivasi anak tersebut itu masih kurang semangat untuk mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Jadi Pak, yang akan saya lakukan yaitu menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, memperbanyak e-breaking, kemudian memilih media yang menarik, variatif, agar siswa itu minat belajar. Baiklah Bu, apa Ibu pernah menerapkan metode pembelajaran yang berhasil dilakukan di kelas? Pernah Pak, jadi metode yang saya lakukan yaitu dengan bermain peran atau role play, dan kegiatan ini itu dilakukan secara berkelompok sehingga itu anak lebih antusias dan hasilnya itu seluruh siswa itu terlibat dalam pembelajaran. Selain itu anak-anak itu dalam menghafalkan Quran itu lebih mudah Pak. Luar biasa sekali Bu. Jadi jika kita ranting dari angka 1 sampai 10, menurut Ibu berapa tingkat keberhasilan metode yang digunakan Bu untuk menarik minat belajar siswa? Kira-kira tingkat keberhasilannya itu antara 7 sampai 8 sih, Pak. Baik Bu, sangat luar biasa sekali Bu. Selanjutnya apa yang akan Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Yang akan saya lakukan, saya akan segera menerapkan pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi kegiatan role play dan ice breaking yang menarik serta mengupgrade diri saya terkait pembelajaran yang berpihak pada murid. Baik, kira-kira seperti apa ya yang dapat membantu menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Yang membantu saya dan menyusun rencana ini adalah yang pertama itu adalah kepala sekolah ya Pak, kemudian rekan sejawat, dan tidak lupa saya itu akan mengkomunikasikan ini dengan orang tua siswa Pak. Kira-kira berapa lama Bu waktu yang dibutuhkan untuk melakukannya?
Eee, Sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama, tapi saya akan melakukan secepatnya. Hanya saja untuk pencapaiannya itu kan membutuhkan waktu yang lama ya, Pak, karena tidak ada sesuatu yang instan ya, Pak. Bu, Oh, betul, betul Bu. Nah, kapan Bu akan melaksanakan rencana ini? Saya akan konsisten ya Pak, yang pertama saya akan konsisten secara terus-menerus, terus belajar dan meng-upgrade diri, serta berkolaborasi dengan rekan sejawat dan berbagi praktik baik dengan guru yang lain untuk meningkatkan kompetensi saya, sehingga saya bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode, gaya belajar yang menarik, sehingga kehadiran saya di kelas itu dirindukan oleh siswa-siswa saya. Baik Bu. Adakah Saya membutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, Pak, sehingga dapat mendukung pembelajaran saya. Karena saya itu kebetulan mengajar di SMP Satap, Pak. Jadi fasilitasnya itu sangat terbatas. seperti itu? Semoga masalah sarana dan prasarana bukan menjadi masalah utama ya Bu. Dan semoga segera terpenuhi. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bu setelah kita berbincang sejenak tadi? Alhamdulillah, Pak, perasaan saya lebih senang, lebih plong, dan saya tentunya mendapatkan solusi ya, Pak. Syukurlah kalau begitu. Apakah ada hal yang lain ingin Ibu sampaikan? Saya rasa cukup, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak, sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya, sehingga saya itu dapat bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih banyak, Pak Rohmat. Terima kasih, Pak Rohmat. Sama-sama Bu, saya senang mendengarkan cerita Ibu. Semoga kita bisa terus berbagi ya Bu. Sampai jumpa ya Bu. Assalamualaikum. Ya, sampai jumpa juga, Pak. Waalaikumsalam.